Buru-buru aku meninggalkan RS Citra Medica dengan sepeda motor dan berniat untuk menjemput Lestari di minimarket. Kupacu kencang laju kendaraan agar bisa tiba di sana dalam waktu singkat. Urusanku sangat banyak hari ini. Satu persatu permasalahan harus segera diselesaikan. Bukan apa-apa, aku ingin rumah tanggaku bisa kembali normal. Risa pulang ke rumah dan melayani dengan semestinya, serta Lestari yang hanya gundik itu tak menuntut banyak plus mengharap lebih dariku. Aku ingin hidupku kembali seperti biasa. Sesampainya di parkiran minimarket, aku duduk menunggu di atas motor. Tak perlu menunggu waktu lama, Lestari keluar dengan membawa helm dan tas kerjanya. Wajah perempuan itu tampak lesu. Langkahnya pun gontai tak bersemangat. Dia pasti masih memikirkan kejadian tadi pagi. Yang, panggil Lestari dengan mukanya yang galau. Aku hanya tersenyum kecil, memaksakan diri untuk terlihat baik-baik saja di depannya. Ayo, naik. Aku menepuk jok belakang. Perempuan itu mempercepat langkahnya dan naik untuk duduk. Tak lupa dia melingkarkan kedua tangan di pinggang dan merapatkan dadanya pada punggungku. Kita kemana dulu? Apotek, kataku acuh tak acuh. Mau ngapain, sayang? Apa nggak makan siang dulu aja? Lestari terdengar membujuk. Perempuan tidak tahu diri. Kamu pikir aku ini dinas sosial yang harus memberimu makan saban hari? Enak betul. Kamu makan di kontrakanmu saja. Beli ramesan di belakang. Aku tancap gas. Membawa motor lebih kencang dari biasanya. Tak peduli dengan tepukan yang dilayangkan oleh Lestari ke bahu. Mau protes? Silakan saja. Sampai di sebuah apotek, aku turun sendiri dan mengabaikan Lestari yang terlihat enggan untuk ikut. Biarkan saja. Aku tidak mau ambil pusing. Aku cepat bergegas menemui kasir sekaligus pelayan apotek tersebut. Cari apa, Pak? Tanya seorang gadis berkerudung merah padaku. Tes pack 3. Ada jamu pelancar haid, ucapanku membuat gadis itu terkesiap. Dua orang ibu-ibu yang sedang dilayani oleh pelayan wanita lainnya ikut memandang ke arahku. Bodoh amat, aku tidak punya urusan dengan mereka. Ada. Sebentar ya, Pak. Gadis berkemeja warna merah muda itu langsung berbalik badan dan mengambil sebuah kotak berwarna merah dari dalam etalase tinggi yang menghadap ke arahku. Kemudian dia menyambar 2 lembar sampul kertas warna biru dari etalase bawah dan memasukkannya semua ke dalam kantung warna biru. Totalnya 56.000, Pak. Aku cepat mengeluarkan isi dompet. Sialan, gara-gara si Lestari aku harus keluar duit lagi. Mana tidak ada Risa di rumah. Siapa yang bakal beli lauk untuk di rumah kalau ceritanya begini? Kuberikan selembar uang 100.000 pada kasir tersebut. Cepat si kasir mengambil kembalian dan menarik struk dari mesin, kemudian memberikan semuanya kepadaku termasuk jamu dan tes pack yang sudah dia masukkan ke dalam plastik tadi. Tanpa mengucap terima kasih, aku bergegas kembali ke parkiran. Menemui Lestari yang masih duduk di atas jok sambil cemberut. Yang seharusnya cemberut itu aku, bukan dia. Beli apa? Sih, tanyanya saat aku memasukkan kantung plastik biru itu ke dalam saku dalam jaket. Adalah, segera aku nyalakan mesin motor dan memacu lajunya lumayan kencang. Biasanya sepulang dari minimarket, kami memang selalu menyempatkan diri untuk makan di luar. Namun, kali ini tak usah. Uang dari mana lagi, sedang aku juga harus menanggung kebutuhan Mama dan Indi. Ah, sialan betul. Mengapa hidupku jadi rumit begini padahal kemarin masih adem ayem saja. Sampai di kontrakan yang disewa oleh Lestari dan 2 orang teman perempuannya yang sama-sama bekerja di minimarket, kami langsung masuk ke kamar milik gadis bukan perawan tersebut. Kukunci rapat pintu milik Lestari. Jangan sampai seorang temannya yang bernama Rizka, bakal mendengarkan omongan kami. Tes urinmu sekarang. Aku mengeluarkan tes pack yang sudah kubeli dari dalam saku jaket. Kulempar benda tersebut di depan dada Lestari. Oke, akan kutes. Kamu masuk sekalian ke kamar mandi kalau tidak percaya. Baik, siapa takut? Mendengar ucapanku, Lestari tampak murka. Dia melemparkan tas kerjanya di lantai dan membuka pintu kamar dengan kasar. Perempuan itu berjalan ke arah belakang dan aku mengikuti langkahnya. Biar semua terbukti sore ini. Kalau sampai negatif, akan kutampar pipinya berulang kali biar dia kapok untuk membesar-besarkan masalah apalagi memfitnah di depan istriku. Kami berdua masuk ke dalam kamar mandi setelah sebelumnya Lestari menyambar sebuah gelas kecil bekas air mineral yang sengaja mereka kumpulkan untuk dipakai ulang atau keperluan lainnya.
Perempuan itu pun langsung membuka celana dan buang air kecil di depanku, serta tak lupa untuk menampung urinnya di dalam gelas tadi. Karena sudah tak sabaran, tes pack yang masih tersegel dalam bungkusnya tersebut, cepat kurai dari tepi bak mandi dan kubuka dengan kasar. Stik warna putih biru itu pun segera kusorongkan ke depan wajah Lestari yang terlihat luar biasa kesal. Cepat, perintahku tanpa memberikan senyum padanya. Lestari masih cemberut. Tangannya langsung mencelupkan stik tersebut ke dalam tampungan air kencingnya yang berwarna pekat tersebut. Setelah menunggu beberapa detik, perempuan itu mengacungkannya pada. Buru-buru kusambar untuk melihat hasilnya. Celaka, 2 garis merah terbentuk di sana. Membuat mataku membelalak kaget tak percaya. Segera kubuka pintu kamar mandi tanpa menunggu Lestari selesai cebok. Kakiku benar-benar lemas. Saat sampai di kamar milik gadis itu, aku terduduk di atas kasur sembari masih menatap kaget pada stik periksa kehamilan yang masih berada dalam 2 kepitan jari. Ini sungguhan, gumamku sambil menahan napas. Astaga, sial, sungguh sial berselingkuh dengan Lestari. Baru merasakan nikmat beberapa bulan, mengapa dia harus hamil segala? Padahal tiap melakukan hubungan seksual, aku selalu memakai kondom demi menghalau sperma yang dapat membuahi telur sialan milik Lestari. Namun, mengapa bisa sampai kejadian begini? Kamu sudah percaya? Lestari muncul dan berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh kemenangan. Gadis itu kemudian masuk dan menutup pintu dengan keras. Aku merasa sangat tersinggung dengan tingkah lakunya. Tubuhku langsung bangkit dan menarik gadis yang masih mengenakan jilbab tersebut. Kubanting Lestari ke atas kasur dan menimpa perutnya sembari mencekik leher gadis tersebut. Perempuan sial, pembawa sial. Plak, kutampar pipinya kiri dan kanan. Aku benar-benar kesal dan kesetanan. Rasanya ingin kubunuh dia sore ini juga. Lepaskan. Lepaskan aku, Yang. Lestari merintih sembari meronta. Namun, aku benar-benar belum puas dan terus menumpukan berat tubuh ini ke atas perutnya. Wajah Lestari sampai pucat pasi. Napasnya terengah dan seperti orang yang mau mati. Buru-buru aku melepaskannya dan bangkit dari menindih tubuh kurus tersebut. Kamu jahat, Yang. Kamu jahat sama aku. Lestari menangis meraung-raung. Kulihat pipinya sampai merah dengan bibir yang seketika jontor serta mengeluarkan tetesan darah. Iya, aku memang jahat. Kenapa? Kamu tidak suka? Aku masih merasa emosi meski nyaliku sempat menciut akibat menyangka bahwa Lestari bakal sakaratul maut. Aku belum siap untuk masuk penjara. Tidak, usiaku masih sangat muda dan impianku masih banyak yang belum tercapai. Kamu minum jamu ini sekarang. Aku melempar plastik biru yang kuambil dari saku jaket tepat mengenai wajah babak belur milik Lestari. Minum atau aku yang cekokin. Teriakan garang dariku membuatnya semakin terisak. Pokoknya tak bakal ada ampun untuk perempuan tolol ini. Dia harus menanggung akibat dari aksi konyolnya tadi pagi. Cepat minum, ku bilang. Kembali ku teriakan gadis itu. Biarlah Rizka mendengar. Terserah. Kalau dia mau menyelamatkan gadis bodoh ini, silakan saja, kalau tidak ingin giginya retak kubuat. Sambil gemetar, Lestari bangkit dari tempat tidur. Dia menghapus air matanya dengan jilbab dan melepas penutup kepala itu serta melemparkan ke lantai dengan wajah kesal. Gadis itu kemudian keluar kamar. Aku tentu saja membuntutinya. Jangan sampai dia kabur atau berteriak minta tolong keluar rumah. Ada apa, Rizka muncul dari ambang pintunya. Wajah gadis bertubuh semok itu tampak ketakutan. Bukan urusanmu. Masuk ke dalam. Aku berteriak tepat di mukanya. Gadis belia itu pun langsung cepat-cepat masuk ke kamar lagi. Dasar banyak bacot. Lestari yang membawa jamu tersebut, kini mengambil segelas air dari dispenser yang berada di dapur. Dia masih menangis saat membuka kotak jamu tersebut dan mengambil 1 saset jamu peluntur haid. 3 bungkus. Lestari terus membuka saset tadi dan abai dengan kata-kataku. 3 bungkus, ku bilang. Kutoyor kepalanya sampai hampir tersungkur. Gadis itu semakin meraung. Aku tak peduli. Kubuka 2 bungkus lagi jamu tersebut dan menuangkannya ke dalam gelas. Kuaduk cepat dengan sendok, lalu memegang kepala milik Lestari agar mau meminumnya sekaligus. Minum. Cepat minum atau kutusuk dengan pisau perutmu. Glek, glek. Lestari menandaskan seluruh isi gelas tanpa sisa. Gadis itu sempat seperti mual dan hendak muntah. Namun,
Buru-buru kubungkam mulutnya beberapa saat agar dia tak jadi mengeluarkan isi perut. Jangan main-main denganku, Tari. Kamu itu anak kecil. Kamu pikir, kamu lebih pintar dariku. Kupandang Lestari dengan wajah bengis. Perempuan itu hanya bisa mengangguk sembari berurai air mata. Awas kalau dia tidak keguguran setelah ini. Kalau masih saja hamil, akan kutusuk sekalian perutnya. Lihat saja, Rauf tak pernah main-main jika berkata.